Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga kalian semua tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan maupun aktivitas hari ini. Baiklah, di sini Umi akan menjelaskan tematik tema B subtema 3 pada pembelajaran 4, 5, dan 6, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, anak soleh dan soleha boleh mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan tulisnya dan buku cetaknya. Baiklah, sebelum kita memulai penjelasan materi, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 4, 5, dan 6, ada pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, dan SBDP. Untuk PPKN, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Untuk Bahasa Indonesia, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran, kemudian menentukan pokok pikiran dalam suatu teks, serta menentukan informasi dari suatu teks. Untuk IPS, menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Untuk SBDP, membuat karya gambar cerita dan mewarnai sketsa dengan teknik tertentu. Sikap tidak bertanggung jawab juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebersihan dan keindahan sekolah itu merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi contohnya seluruh guru, seluruh siswa, dan juga seluruh para penjaga sekolah seperti satpam sekolah dan petugas kebersihan sekolah. Nah, ini ada beberapa contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menginjak tanaman dan rumput sekolah. Yang ketiga, mencoret-coret dinding kelas. Yang keempat, merusak meja dan kursi kelas. Dan yang terakhir, tidak ikut melaksanakan piket kelas. Jadi inilah contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekolah. Jika warga sekolah tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, akan menimbulkan akibat yang merugikan seluruh warga sekolah. Akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab itu terhadap lingkungan sekolah adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Yang pertama, kelas menjadi kotor. Kemudian meja menjadi kotor oleh coretan pulpen dan spidol. Ketiga, kegiatan belajar terganggu. Dan keempat, tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, jika kita tidak memiliki sikap bertanggung jawab terhadap sekolah, akibat-akibat ini akan timbul pada lingkungan sekolah kita. Menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Nah, sikap tanggung jawab itu membuat kita memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar sebaiknya ditanamkan sejak kita kecil. Nah, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, itu akan muncul berbagai akibat yang merugikan. Salah satu contohnya adalah seperti sungai yang tercemar karena banyak warga yang membuang sampah di sungai. Kemudian sampah-sampah tersebut bisa menumpuk sehingga menyebabkan sungai dipenuhi oleh sampah. Sampah tersebut membuat aliran sungai tersumbat dan tidak lancar dan dapat mengakibatkan banjir ketika pada musim hujan, atau yang lebih parahnya bisa mengakibatkan banjir bandang yang datang tiba-tiba. Baiklah, pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran?
peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Nah, cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan yang kita baca. Nah, peta pikiran ini merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya 5W1H atau kata tanya tersebut adalah what, who, when, where, why, dan how. Atau kemarin kita singkat sebagai adik Simba jika dalam bahasa Indonesianya, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah paham anak-anak? Menentukan pokok pikiran dalam suatu teks. Setiap teks memiliki informasi. Informasi tersebut dapat ditemukan secara tersurat maupun tersirat. Informasi tersurat itu berarti informasi tersebut bertulis jelas dalam teks yang dibaca. Sementara informasi tersirat merupakan informasi yang tidak tertulis langsung dalam teks yang dibaca. Jadi, kamu harus membuat kesimpulan terlebih dahulu untuk mengetahui semua informasi yang terdapat di dalam teks. Nah, di sini ada beberapa cara menentukan pokok pikiran dalam suatu teks. Bisa dilihat. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragrafnya. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Pembelajaran selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial, menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Usaha-usaha kegiatan yang dilakukan orang yang bekerja pada suatu peternakan itu antara lain seperti memberikan pakan ayam secara teratur, memberikan vitamin agar ayam dapat tumbuh dengan sehat, dan membersihkan kandang ayam. Nah, hasil produksi hewan-hewan ternak seperti telur ayam, daging ayam itu dapat dikonsumsi setelah kita masak. Jika peternak hewan tidak melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, apa yang akan terjadi? Nah, bukan hanya pemilik peternakan sebagai produsen, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, hubungan antar pemeluk kegiatan ekonomi menjadi tidak harmonis dan tercipta kekacauan. Selanjutnya, pelajaran SPDP. Membuat karya gambar cerita dan mewarnai sketsa dengan teknik tertentu. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan tema. Jadi, sebelum kalian membuat gambar, pikirkan tema cerita apa yang akan kalian buat untuk memberi bayangan gambar apa yang akan kita buat nanti. Lalu, tuliskan cerita yang akan kalian gambar. Jika kalian akan membuat karya gambar berupa komik, tuliskan cerita tersebut dalam bentuk percakapan. Yang kedua, mempersiapkan alat dan gambar. Membuat karya gambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan juga teknik basah. Teknik kering dilakukan menggunakan alat gambar yang tidak memerlukan air, seperti pensil, arang, kapur, dan krayon. Teknik basah dilakukan menggunakan alat gambar berupa cat, misalnya cat air, tinta, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Lalu siapkan alat dan gambar sesuai dengan teknik yang kalian pilih. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Pembuatan sketsa gambar memiliki peran penting dalam karya gambar. Nah, jika sketsa yang dibuat tidak maksimal, maka karya gambar yang dihasilkan juga akan kurang baik.
Gunakan pensil untuk menggambar sketsa. Nah, sebaiknya gores gambar tipis dan ringan terlebih dahulu agar lebih mudah dihapus atau dibetulkan saat nanti sudah ditebalkan. Kamu juga dapat mencontoh objek sebenarnya sebagai acuan. Yang keempat, menyempurnakan dan mewarnai gambar. Karya gambar dapat diwarnai sesuai dengan selera pembuatannya atau tidak. Nah, sebelum mewarnai gambar, sempurnakan gambar terlebih dahulu. Lalu, warnai gambar dengan salah satu teknik yang kalian pilih. Pewarna teknik kering, contohnya seperti dengan cara arsiran atau gradasi. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa Umi sampaikan ya nak. Dan ini adalah tugas kita untuk hari ini. Kalian boleh kerjakan soal latihan yang Umi tuliskan di sini ada 10 poin. Boleh jawabannya ditulis di kertas selembar. Saat modul nanti yang tema B sudah datang, kalian boleh langsung menempelkan jawaban yang sudah kalian tuliskan. Demikianlah nak ya materi yang bisa Umi sampaikan. Semoga ilmu yang Umi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Umi harap anak soleh dan soleha Umi dalam setiap harinya jangan meninggalkan sholat 5 waktunya, jangan meninggalkan murojaahnya, yang terpenting jangan meninggalkan berdoa kepada Allah. Semoga di saat wabah penyakit berbahaya yang sedang melanda kita saat ini, kita selalu dalam lindungan Allah. Kita dikuatkan iman oleh Allah, diberikan Allah kesehatan dan perlindungan selalu. Ya nak? Baiklah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.